Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi yaitu tentang penyakit epilepsi atau warga Jambi sering menyebutnya dengan penyakit ayam-ayam. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmat. Jadi dengan nomor NIM 2072000. Langsung saja masuk ke materi pertama, itu mengenai jurnal. Nah, di sini pada artikel di sini saya menemukan sebuah artikel yang mengenai tentang penyakit tersebut yaitu penyakit epilepsi. Nah, langsung saja masuk ke latar belakang. Eh, jadi epilepsi ini teman-teman merupakan suatu gangguan gangguan sistem saraf pusat akibat pola aktivitas listrik yang berlebihan di otak. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa penyakit epilepsi ini menyebabkan pasiennya mengalami kejang-kejang di suatu bagian tubuh atau seluruh bagian tubuh. Nah, selanjutnya itu mengenai judul artikel. Nah, pada artikel tersebut saya menemukan pembahasan mengenai itu deteksi penyakit epilepsi melalui sinyal EEG menggunakan metode DWT dan eksperimen gradient boosting. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya penulis artikel. Nah, artikel tersebut ditulis oleh Erlina Agustin dan kawan-kawan. Eh, Selanjutnya, tahun terbit artikel. Nah, artikel tersebut diterbitkan pada tanggal 27 bulan 12 tahun 2022 di ACC tanggal 8 bulan 1 tahun 2023 dan dipubliskan yaitu tanggal 28 bulan 1 tahun 2023. Nah, jadi artikel tersebut sangat baru sekali, teman-teman. Nah, selanjutnya mengenai tentang jurnal tempat artikel tersebut. Nah, jadi jurnal yang saya bahas ini itu diterbitkan oleh Media Informatika di Dharma. Langsung saja ke pokok pembahasan mengenai kenapa seseorang itu menderita kelainan atau penyakit genetik epilepsi tersebut. Nah, jadi penyakit epilepsi ini eh, banyak sekali penyebabnya. Salah satu itu mengenai tentang mutasi genetik. Nah, jadi mutasi genetik ini merupakan perubahan dalam suatu struktur atau fungsi gen tertentu dapat menyebabkan epilepsi tersebut. Selanjutnya yang kedua itu kombinasi genetik. Nah, kombinasi genetik ini merupakan seseorang itu menderita kelainan genetik tersebut. Nah, selanjutnya gangguan kromosom. Nah, kromosom ini merupakan salah satu eh, perubahan struktural atau jumlah kromosom juga dapat menyebabkan epilepsi tersebut. Selanjutnya itu faktor lingkungan. Nah, kenapa sih faktor lingkungan ini juga merupakan salah satu penyebab penyakit genetik epilepsi tersebut? Karena faktor lingkungan ini pada umumnya memiliki komponen genetik seperti faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi resiko terjadinya epilepsi seperti seperti mengalami cedera parah pada bagian kepala. Itu bisa menyebabkan penyakit epilepsi atau penyakit kejang-kejang gitu. Nah, selanjutnya mengenai eh, apa kelainan atau penyakit genetik yang dibahas pada artikel tersebut. Nah, jadi pada artikel tersebut membahas epilepsi ini merupakan kelainan neurologis atau yang ditandai dengan kejang-kejang berulang-ulang. Nah, meskipun epilepsi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk trauma pada bagian kepala, infeksi, atau tumor otak bahkan sekalipun. Dan ada beberapa kelainan genetik yang diketahui berperan dalam penyebab epilepsi tersebut seperti pada faktor keturunan atau faktor genetik. Nah, selanjutnya masuk ke materinya yaitu mengenai kapan seseorang dapat terkena kelainan atau penyakit genetik epilepsi tersebut. Nah, jadi epilepsi ini biasanya ditandai dengan terjadinya kejang-kejang yang dapat terjadi sewaktu-waktu pada penderitanya jatuh tersungkur, tubuh tegang dan tidak sadarkan diri, dan bahkan disertai dengan keluarnya buih atau busa pada mulut penderita. Nah, selanjutnya itu mengenai siapa yang beresiko terkena kelainan penyakit genetik epilepsi tersebut.
Nah, jadi pada artikel tersebut ada banyak sekali yang berisiko terkena penyakit genetik epilepsi tersebut, seperti salah satunya itu riwayat keluarga. Nah, jadi riwayat keluarga ini eh, jika dalam suatu keluarga atau orang tua itu terkena penyakit epilepsi, maka penyakit genetik ini akan menurunkan kepada si anak tersebut. Maka si anak ini juga merupakan salah satu bagian dari terkena dari penyakit epilepsi tersebut. Selanjutnya yang kedua itu mengenai mutasi genetik. Nah, jadi mutasi genetik ini juga tentu dapat menyebabkan kerusakan atau perubahan pada gen yang terkait dengan fungsi otak dan aktivitas listriknya. Nah, jadi mutasi genetik ini berperan sekali untuk penyakit genetik epilepsi tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu sindrom epilepsi spesifik. Dan yang terakhir itu ada namanya gangguan perkembangan. Nah, jadi gangguan perkembangan ini beberapa gangguan perkembangan yang dapat disebabkan oleh mutasi genetik seperti sindrom tuberkulosis, sindrom Angelman, sindrom Rett, dan dapat dikaitkan dengan epilepsi tersebut. Nah, selanjutnya itu di mana kelainan atau penyakit genetik epilepsi itu terjadi. Nah, secara fisik epilepsi ini akan berdampak pada kemampuan memori, kerusakan neurologis, terjadinya halusinasi, mengalami kecepatan tubuh dikarenakan adanya kecelakaan ketika penyandang mengendarai kendaraan. Nah, jadi penyakit epilepsi ini sangat ditakuti oleh penderitanya. Kenapa? Banyak sekali kejadian yang menimpa si penderita epilepsi tersebut, seperti dia itu diwanti-wanti sekali untuk tidak berenang di lautan. Kenapa? Eh, Akan sewaktu-waktu dia bisa terkena epilepsi tersebut. Nah, epilepsi ini kenapa? Itu sangat berbahaya sekali bagi si penderita tersebut. Nah, gitu. Nah, selanjutnya itu mengenai bagaimana pengobatan penyakit tersebut. Nah, jadi epilepsi ini merupakan penyakit yang memerlukan pengobatan yang cukup lama, bahkan bisa seumur hidup. Akan tetapi dengan obatan dan terapi dapat obat dan terapi yang tepat pada penderita ini dibebaskan dari epilepsi. Nah, jadi sampai sekarang epilepsi ini menurut artikel yang saya baca belum ada obatnya bagi pasien yang bagi pasien yang terkena epilepsi tersebut. Jadi penanganannya ya dengan menggunakan obat-obatan atau resep dokter. Selanjutnya itu pengobatan epilepsi. Nah, di sini pengobatan epilepsi ini seperti itu dengan menggunakan obat anti epilepsi atau OAE. Selanjutnya diet kotogenetik. Selanjutnya itu bedah epilepsi. Dan yang terakhir itu adalah dengan cara menggunakan terapi gen. Nah, selanjutnya antisipasi yang dilakukan pada pasien epilepsi. Di sini ada 3 poin yang bisa kita lakukan. Seperti yang pertama itu konseling genetik. Selanjutnya yang kedua itu pemantauan rutin. Dan yang terakhir adalah edukasi dan dukungan. Nah, jadi edukasi dan dukungan ini sangat perlu bagi si penderita epilepsi tersebut, teman-teman. Selanjutnya itu kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil presentasi saya hari ini didapatkan bahwa penyakit genetik epilepsi ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya bagi penderitanya yang terkena gangguan pada sistem saraf pusat akibat pola aktivitas listrik yang berlebihan di otak. Nah, jadi epilepsi ini menyebabkan pasiennya mengalami kejang-kejang yang berulang-ulang atau seluruh tubuh baginya itu kejang-kejang. Nah, sekian presentasi saya pada hari ini dan saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.